Aku. Kenapa? Masalah. Liora menatap kaki di depannya, terkesiap saat ia mendongakkan pandangannya dan bersitatap dengan dada telanjang Kelvin. Perut berbentuk kotaknya terpampang nyata. Jangan lupakan otot-otot yang sangat kekar. Liora menelan salivanya dan kembali menunduk malu. Tubuhnya basah karena keran yang menerus mengalirkan airnya. Aku menyuruhmu membangunkanku, bukan? Kenapa malah molor? Liora tidak berani mendongak, bukan karena takut, tapi wajahnya memerah. Demi apapun dia tidak pernah melihat pria setelanjang ini, kecuali pria yang dulu. Kelvin bersidekap dengan menatap Liora dengan tajam. Cepat mandi dan siap-siap, aku tunggu 15 menit lagi. Apa? 15 menit untuk seorang wanita mandi sekaligus berdandan? Apa enggak gila namanya? Kelvin sudah berlalu tak peduli. 15 menit lebih sedikit, Liora menggerutu berkali-kali. Akhirnya dia hanya mengenakan bedak dan lipstik saja. Kelvin menatap Liora sebentar lalu berlalu tanpa peduli. Sampai kantor seperti biasa. Tanpa perlu menunggui Liora keluar dari mobilnya, ia berjalan lebih dulu. Untung saja Liora sudah kebal dengan pengabaian seperti itu, yang akhirnya membuat dirinya menjadi sosok yang cuek juga. Kelvin dengan santai dan langkah tegapnya melewati karyawan. Abai dengan wajah heran karyawan karena melihatnya datang sesiang ini. Juga sekretarisnya yang berjalan tergopoh menyeimbangkan langkah lebarnya. Tiba di lift, Liora ngos-ngosan, sedang Kelvin hanya meliriknya selintas. Mereka saling terdiam hingga tiba di lantai yang dituju. Ting! Pintu lift terbuka dan Kelvin langsung menuju ruangannya. Gila, capek bener, keluh Liora sembari meraih remote AC dan mengurangi volume suhunya. Lo bareng Pak Kelvin lagi? Liora mengangguk. Ya, gue kan sekretarisnya, Van. Tiffany menatap Liora iri. Enak ya jadi sekretarisnya Pak Kelvin, kemana-mana bisa bareng. Dari sudut matanya, Vino memandang Liora. Sakit apa Pak Kelvin? Ya mana gue tahu, gue kan bukan dokternya. Jawabnya dengan cuek. Liora memberesi dokumennya dan beranjak ke ruangan Kelvin. Sementara Vino masih terus mengawasi pergerakan gadis itu. Gue kok curiga sih sama Liora lama-lama, perasaan dari kemarin berangkatnya pas barengan sama Pak Kelvin deh. Ya mungkin kebetulan aja, Van. Ish, gimana bisa dibilang kebetulan? 3 hari berturut-turut, Lora. Masa lo gak curiga gitu? Ya gak sih, Vin? Lo mikir aneh juga kan? Tiffany menatap Vino. Gue gak tahu. Vino pura-pura sibuk dengan laptopnya. Kenapa sih kalian malah nyuekin gue? Ujarnya bersungut-sungut. Anda yakin sudah tidak apa-apa? Tanya Liora dan Kelvin mengabaikan Liora dan sibuk dengan laptopnya. Liora menatap kesal. Cukup lama dia berdiri di sini. Ia bertanya pun diabaikan. Merasa kesal, Liora meletakkan berkasnya di atas meja dengan sedikit keras. Saya permisi keluar, ujarnya sembari membalikkan badan. Tak lupa dia hentakkan kakinya sebagai pelampiasan kekesalan karena sedari tadi diabaikan. Mama sama papa pulang hari ini. Liora sontak menghentikan langkahnya. Apa? Maksudnya Pak Agra? Lalu aku bagaimana? Aku pulang ke rumah aja ya, ucapnya khawatir. Kelvin sontak menghentikan aktivitasnya dan menatap Liora dengan kesal. Kau mau melupakan kesepakatan kita, hah? Liora menggigit bibir bawahnya, mengerling ke arah lain. Tapi apa yang harus aku katakan pada orang tuamu nanti? Itu urusanku, tugasmu hanya mengiyakan. Ingat, mengiyakan, bukan menolak. Sorot mata Kelvin menusuk. Liora terdiam, dia mulai bimbang. Sudah, sekarang keluar. Kita nanti pulang cepat dan ke salon dulu. Penampilanmu harus diperbaiki, ujarnya dengan ketus. Baiklah, saya permisi. Liora keluar dengan mendengus kesal. Memang apa yang salah dari penampilannya? Sekali menyebalkan, tetap menyebalkan. Saat ini jam istirahat kantor. Liora makan sendirian di kantin.
Azura tadi keluar karena diajak makan siang dengan pacarnya, sedangkan Tiffany dia sedang diet ketat. Bisa saja sih dia bergabung dengan karyawan lain, tapi begitulah Liora. Dia tidak terlalu terbuka dengan orang lain. Masa lalunya membuatnya menjadi orang tertutup. Hanya orang-orang tertentu yang ia izinkan memasuki kehidupannya. Masih suka sendiri. Liora menoleh mendapati Vino yang membawa nampan makanannya. Boleh aku duduk di sini? Terserah, meja ini juga bukan milikku, jawabnya. Vino duduk di hadapan Liora. Ia letakkan nampan makanannya sembari mencuri pandang gadis di depannya. Sedangkan Liora cuek aja melahap makanannya. Hati-hati, kau bisa tersedak, ujarnya. Liora menarik sudut bibirnya dengan samar, sangat samar. Tenang aja, aku lebih berhati-hati sekarang. Syukurlah kalau begitu. Vino menghela nafas. Dia mulai menyendok makannya dan memasukkan makanan ke dalam mulutnya. Matanya tak henti memandangi gadis yang kembali dirindukannya itu, meski ia rasa Liora menjaga jarak darinya. Karena itulah, selama mereka bekerja di tempat yang sama, jarang sekali ada komunikasi pribadi. Liora akan bersikap ramah jika mereka bersama orang lain, tapi berubah dingin jika hanya ada mereka berdua. Kau terlihat lebih baik sekarang, ujar Vino di sela mengunyah makanannya. Tentu saja. Bukankah sudah aku bilang, aku lebih berhati-hati sekarang. Vino tersenyum masam. Ia paham maksud ucapan Liora. Itu sama saja dengan membatasi perasaan gadis itu untuk dirinya, maupun laki-laki lain. Atau lebih konkretnya, Liora menutup diri untuk jatuh cinta lagi. Semua itu karena dirinya. Maaf, ujar Vino. Liora hanya tersenyum. Senyum yang terlihat seperti mengejek. Kau masih marah padaku. Untuk apa? Lagi pula kau benar. Siapa pria yang masih mau dengan wanita yang hamil hasil pemerkosaan? Menjijikkan. Liora tersenyum sinis. Maksudku bukan begitu. Aku... Sumpah. Vino merutuki dirinya yang menjadi pengecut saat ia tahu Liora terpuruk karena diperkosa sosok yang tidak dikenal. Di saat gadis itu sedang frustasi, malah dia menambah beban dengan menghindarinya. Liora butuh support saat itu. Maaf, aku pengecut. Vino menunduk. Ia sungguh menyesal. Liora memberesi alat makannya dan berdiri. Aku sudah selesai, ujarnya sembari beranjak pergi. Tunggu. Liora menghentikan langkahnya. Kau memaafkanku, kan? Sekujur badan Liora menegang. Ia mencekram kuat nampannya. Ia benci dengan pria di belakangnya itu. Semudah itu meminta maaf di saat dia sudah menerima keadaan. Kemana aja dulu saat dia membutuhkan dirinya. Liora kembali melanjutkan langkahnya tidak peduli. Lo bodoh, Vin. Bodoh. Rutuk Vino mengacak kasar rambutnya. Liora berlari ke sebuah ruangan kosong bekas gudang. Dasar Vino brengsek, kenapa lo harus buka luka lama gue kembali? Teriaknya. Ia menekan dadanya yang terasa sakit. Perlahan air mata yang dia bendung jebol juga. Gue tahu, gue dulu emang kotor, tapi lo dengan segitu mudahnya ninggalin gue saat gue butuh sandaran. Dan saat ini gue udah nerima semuanya, kenapa lo kembali brengsek? Pekiknya. Liora menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Terisak. Bayangan malam kelam itu kembali. Bayangan pria brengsek yang merenggut kegadisannya. Merusak mahkota yang selama ini ia jaga mati-matian. Gara-gara itu, dia hamil dan kuliahnya terbengkalai. Mempermalukan orang tua dan dirinya. Dia terpuruk saat itu. Nyaris rasanya ingin mati saja. Dia butuh dukungan di saat orang-orang mencemooh dirinya. Padahal bukan dirinya yang menghendakinya. Siapa sih yang mau menjadi korban pemerkosaan? Ia juga tidak mau. Tapi mereka memandangnya dengan rendah, kotor, dan menjijikkan. Kenapa harus korban yang menanggungnya? Kenapa bukan pelaku yang mendapatkan imbasnya? Wajah samar pelaku dalam gelap itu masih membekas jelas dalam ingatannya. Dia bertekad untuk membalasnya,
membalas atas luka yang ditorehkan dalam dirinya. Cukup lama dia bangkit dari keterpurukannya, membenahi hidupnya yang sempat kacau. Tanpa teman, tanpa Vino, pacarnya. Hanya orang tuanya yang selalu mendukung dirinya di balik luka. Semenjak itulah ia dijaga keras oleh orang tuanya. Dan semenjak itu juga Liora menutup hatinya. Sorot mata Liora menyiratkan kekosongan. Tangisnya mereda. Ia pandangi pemandangan yang terpampang jelas di sana. Pemandangan kota Jakarta yang penuh hiruk pikuk. Ia tersenyum getir. Dalam keramaian pun, ia tutupi kesepian yang ia balut dengan senyum palsu. Liora yang ceria adalah Liora yang palsu. Aku akan menemukanmu, bajingan. Aku akan membalasmu. Gumamnya penuh benci. Jam kantor sudah masuk sedari tadi, tapi gadis itu sengaja mengabaikannya. Cukup lama dia berdiam di ruangan ini, hingga sebuah suara menginterupsi dirinya. Di sini ternyata. Liora menoleh kaget. Kelvin berdiri beberapa meter dari hadapannya, dengan salah satu tangan di sikunya. Ia menatap Liora dengan tatapan dinginnya. Kau lupa kalau kita pulang cepat hari ini?